Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil santai, sambil ngopi, sambil ngerokok, aturan dipersilahkan. Sebelum kita mulai pengajian, itu saya sebarin selembaran yang itu biasa kami pakai dulu ketika kami mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Itu kami memakai doa itu doa sebelum belajar. Saya diijazahkan dari Kiai Haji Halim Ahmad Halim, beliau dari Kiai Haji Isomuddin Hatik. Kiai Isomuddin Hatik itu cucunya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Itu jadi saya diijazahkan itu sebelum belajar. Nanti kita baca dulu, kita kirim hadirat dulu kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan kepada musannif. Kitab yang mau kita bahas ini judulnya Mukasyafatul Qulub, atau bahasa sekarangnya itu manajemen hati. Nah, berarti yang hadir nih hatinya bermasalah kabeh. Berarti aslinya masalah kabeh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومذاهب الأربعة وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع أهل سلسلة الطريقة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز والسيد الطائفة الصوفية سيدنا شيخ عبد القاسم جنيد البغدادي وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح حضرة الشيخ كي حجي محمد هاشم أشعري كي حجي عبد الرحمن وحيد كي حجي يوسف هاشم كي حجي وحيد هاشم كي حجي خالق هاشم كي حجي كريم هاشم كي حجي صلاح الدين وحيد كي حجي إسحاق لطيف وجميع مشايخي في معهد كبيرا غفر الله ذنوبهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا خالنا خالاتنا ولجيراننا ولرفقائنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة.
خصوصا جميع حاجاتنا وحاجة من أجاز هذا الورد وحاجة من عمل هذا الورد لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا المصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa dhula hayati fi kamali istiqamatin wa hifdhan minal i'jabi wal kibri wal hasan wa rizqan halalan wasi'an ghayra naqisin liyakuna li'aunan ala manhajir rasyad wa'allimni ya fattahu ilman mubaraka yakudu ila ridwani was-sabri was-sadan wa haqqaka arifni wa wafiq ilahi lil qiyami bihi fadlan wa judan ma'al madad wa arifni haqqal mustafa lil qiyami bi ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya samad wa arifni haqqal muslimina bi asrihim alayya wa wafiqani al-qiyami ala al-abad lakal hamdu ya rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adad wa salli wa sallim thumma barik ala nabi wa ali wa ashabi wa kullim man ijtahad ya Fattahu ya alim ya Fattahu ya alim ya Fattahu ya alim iftah lana ilmal yaqin ya Fattahu ya alim ya Fattahu ya alim ya Fattahu ya alim iftah lana ilmal yaqin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa jamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqati ra'fati rahmah thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kajian kita malam hari ini kitabnya judulnya Mukasyafatul Qulub, karyanya Imam Al-Ghazali. Siapa itu Imam Al-Ghazali? Sinten Kang Wildan? Imam Al-Ghazali niku sinten? Wong pundi? Wong Jelumprit ngono. Imam Al-Ghazali itu salah satu ulama disebut sebagai Hujjatul Islam. Kenapa disebut Hujjatul Islam? Karena Imam Ghazali ini dari kecil pendidikannya udah luar biasa, pendidikan agamanya udah luar biasa dari ayahnya langsung. Tetapi ayahnya itu tidak sampai panjang umur. Ketika Al-Ghazali ini umurnya masih muda, umurnya masih kecil ya, sekitar 6-7 tahun, itu orang tuanya, ayahnya itu sudah meninggal, kemudian dititipkan ke saudaranya. Begitu luar biasanya Imam Ghazali dari kecil itu sudah ditinggal sama orang tuanya. Saya ngaji kitab ini, muqaddimahnya nggak saya baca, atau tarjamah Hayatul Imam Muhammad Al-Ghazali nggak usah dibaca, karena kita tahu lah itu, cari di Google juga ada itu. Imam Ghazali itu biografinya ada di Wikipedia juga ada, tapi yang mahasiswa ya masa pakai Wikipedia kan gitu. Jadi kita langsung saja ke bab awal, yang al-babul awal fi bayanil khauf. Dibuka, silakan. Langsung kita ke situ saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ini mau nyoret? Ada ya yang nyoret? Yang mau nyoret silakan, yang mau maknanin silakan, yang mendengarkan saja nggak masalah. Sambil ngopi sambil ngerokok ya, it's okay, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat. Jadi kalau saya maknaninnya pakai bahasa Jawanya Jawa Timuran, Jawa Tengahan, dudu Jawa Banten yo ampura katanya. Karena biasanya lamun ning kene maka lamun fa'il itu diwacane apa? Iya ya. Iya ini. Lamun ning Jawa mak fa'il itu ya sopo atau opo. Nah, jadi gitu. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani tur kang welas asih ing dalam dunia, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Gusti Allah. Iku lillahi tetep kaduwe Gusti Allah, alladzi kang ahsana ngebagusi. Ahsana ngebagusi sapa Allah, atau namun yang kene ahsana ngebagusi ya Allah. Tadbirul kainati ing ngatur pira-pira al alamina, ngatur pira-pira alam kabeh. Wa khalaqa lan dadekaken sapa Allah al ardina ing pira-pira bumi, was samawati lan pira-pira langit. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah almaa ing banyu minal mu'sirati saking mendung. Wa ansya'a lan nyukulaken sapa Allah alhabba ing wiji. Wan nabata lan cecukulan. Wa qaddara lan nakdiraken sapa Allah al arzaqa ing pira-pira rizki. Wal aqwata lan pira-pira kekuatan. Wa asaba lan ganjaran alal a'mali ing atase pira-pira amal soleh, as-solihati kang soleh tur bagus. Wa sholatu lan utawi rahmat ta'dim wa salamu lan keselamatan iku ala sayyidina, mugi-mugi tetep ing atase tuan kita rupane Muhammad dil mukjizati kang duweni pira-pira mukjizat, al-dhahirati kang pira-pira sesuatu sing jelas, alladzi kang hasolah hasil min nurihi saking cahayane Muhammad, apa wujudul kainati wujude pira-pira alam kabeh, apa wujudul kainati wujude pira-pira alam kabeh. Kenapa saya ketika memaknai Bismillahirrahmanirrahim itu welas asih ing dalam dunia tur welas asih ing dalam akhirat? Kenapa? Karena sifat rahmannya Tuhan
Karena sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala itu berlaku kepada seluruh makhluk yang hidup di atas bumi. Makanya saya memaknainya Ar-Rahman welas asih ing dalam dunia. Artinya semua hal, semua makhluk yang hidup di atas dunia itu semua kebagian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya toh, namun dipikir rahmatnya Allah itu kalau berlaku cuma kepada orang muslim, kalau berlaku cuma kepada orang mukmin, niscaya maling iku lak rezeki nih panggil betul. Maling iku ana rezekinya orang? Ada. Ya kan? Maling ada rezekinya enggak Kang Wildan? Ada. Niscaya kalau Tuhan itu pilih-pilih kasih, Tuhan itu pilih-pilih orang, ya orang-orang muslim aja yang diperhatikan sama Tuhan. Lah kita sekarang lihat gini, di Cilegon itu pengusaha-pengusaha sing Cina-Cina itu wae. Orang yang punya toko-toko emas itu kan orang muslim bukan? Bukan. Orang yang punya toko-toko bangunan itu orang muslim bukan? Bukan. Tapi ada rezeki enggak? Ada. Karena apa ada rezeki? Karena sebab rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebabnya fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita khawatirkan itu apa sih hidup di dunia itu? Yang kita khawatirkan. Jadi tak takon Kang Wildan ki. Kang Wildan urip ning dunia ki tujuannya apa sih sebenarnya? Jodoh. Nyari jodoh. Kan banyak sini mahasiswa yang mahasiswi kan banyak di sini. Jadi tujuan kita hidup di dunia itu apa sih? Amal baik soleh. Oh ya, selain itu nggak ada lagi. Buat bekal di akhirat. Artinya kan kita cari tenang di dunia, bukan gitu. Hidup itu kita cari tenang. Jadi namun kita logika begini. Orang yang meninggal aja itu masih didoain agar tenang. Nah kita yang hidup ini minta apa gitu? Orang yang meninggal itu didoain biar apa? Biar tenang. Mereka masih minta ketenangan. Lah kita hidup di dunia ini minta apa? Kita hidup di dunia ini tujuannya apa? Dijawab sama Tuhan, tujuannya aja wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun. Jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Loh, muncul lagi pertanyaan, lah terus Allah butuh kita gitu? Ya enggak. Allah itu enggak butuh sholat kita. Allah itu enggak butuh zakat kita. Allah itu enggak butuh puasa kita. Justru kita yang butuh sholat itu, justru kita yang butuh zakat itu, justru kita yang butuh puasa itu. Nah kalau Allah butuh sholat, butuh zakat, butuh puasa, ya wis beb mandek dari pangeran kan kono. Ya, tapi enggak, justru kita pemikiran kita yang kebalik. Kita sholat itu untuk apa? Ya untuk berbalik diri kita sendiri. Makanya begitu welas asihnya Allah Subhanahu wa taala, begitu welas asihnya Tuhan kepada kita, sampai maling bayar rezeki ini dinaik lawan Allah Subhanahu wa taala. Sampai maling aja itu dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita logika gini. Kita itu ngebayar pembantu, ngebayar karyawan itu karena majikan butuh sama karyawan. Karena majikan butuh sama pembantu, gitu. Kita ngebayar nih, kita majikan nih. Saya bayar kamu nih. Karena kamu kenapa? Karena kamu sudah membantu rumah tangga saya, karena kamu sudah membantu pekerjaan di rumah saya bayar sekian ratus, saya bayar sekian juta. Tapi pernahkah kita mikir Tuhan itu nggak butuh kita, tapi kenapa Tuhan itu masih mau ngasih makan ke kita? Itu ibaratkan kan majikan ke karyawan, selamat datang Ustaz. Ibaratkan kan majikan ngasih ke karyawan itu karena timbal balik dari karyawannya itu buat majikannya apa? Manfaat karyawannya buat majikannya apa? Ini Allah nggak gitu. Ini Tuhan nggak gitu. Tuhan itu luar biasa nggak gitu. Dan kita ini kesalahan sama Tuhan itu banyak. Kita ini dosa sama Tuhan itu banyak. Tapi begitu welas asihnya Tuhan, tapi begitu welas asihnya Allah Subhanahu wa taala, sampai masih ngasih makan ke kita, sampai masih ngasih rezeki ke kita. Konsep rezeki itu luas. Nggak cuma tentang uang, enggak cuma tentang harta, enggak. Rezeki itu luas. Bahasanya yo fatwane Gusti Allah iku semene. Lah kita iku cuma sengene doang nggih. Lah yang semene ini arep apa mikir sing semene kan gitu kan. Mau apa yang mikir yang segini kan gitu. Ya sudah itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita ikut mikir. Lamun bahasanya Al-Hikam itu ada bahasa gini. Arih nafsaka minatadbiri min ghairika angka famaqama bihi li nafsing.
istirahatkanlah dirimu, istirahatkan pikiranmu itu dari sesuatu yang sudah diatur oleh selain dirimu. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan, istirahatkan dirimu, istirahatkan pikiranmu dari sesuatu yang telah diatur oleh selain dirimu. Ya wis, kalau sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala ya sudah. Loh, kita kadang nggak gitu nggih, Kang Jirin. Ya kan? Kita nggak gitu. Kita masih mikir-mikir. Mulut ini kita ngomong iman, tapi kelakuan kita tidak percaya terhadap kekuasaan Tuhan, tidak percaya terhadap kekuasaan Tuhan. Ngomong iya iman, tapi orang percaya kekuasaan itu Tuhan. Soalnya gini, kata Mbah Sujiwo Tejo, menghina agama atau menghina Tuhan itu tidak harus menginjak-injak Al-Quran, itu tidak harus menginjak-injak kitab suci. Ya toh, ya yang pernah dengar gitu ya. Kita mikir nanti sore makan apa atau besok kita mikir makan apa, itu sudah menghina Tuhan. Yuk, sebegitu kita nggak percayanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yuk katanya iman. Loh, kalau nggak percaya berarti perlu dipermasalahkan itu syahadatnya itu kan. Bahasanya syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam kajian sorof itu ada beberapa tingkatan melihat. Pertama ada tingkatan ro'a, yang kedua ada naldoro, yang ketiga ada syahada. Ro'a itu melihat dengan penglihatan kita, dengan mata, melihat. Ro'a itu wildan, saya melihat wildan, berarti saya melihat wildan dengan mata saya melihat wildan gede, kabir kabir jiddan. Saya melihat wildan, ro'a itu wildan kabirun jiddan. Saya melihat wildan itu gede banget. Itu saya melihat dengan mata. Tapi kalau tingkatannya nadoro di atas itu saya melihat dengan pengetahuan. Undur mangkola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan lihat siapa yang berbicara. Itu kita melihat itu dengan menggunakan pengetahuan. Dengan menggunakan pengetahuan. Yang ketiga, ini tingkatan yang paling atas apa? Syahadat. Ya syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang saya tanya Pak, Bapak syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Pernah nyaksekakan Allah? Boten. Pernah nyaksekakan Kanjeng Nabi? Pernah melihat Kanjeng Nabi? Pernah. Wah, perlu dipertanyakan berarti syahadat. Nah inilah tingkatan syahadah ini, bersaksi bukan dengan mata, bukan dengan pengetahuan, tapi dengan keyakinan, bil yakin. Nah, makanya asyhadu an la ilaha illallah itu bukan bersaksi bahwa saya melihat Tuhan, enggak. Saya melihat Kanjeng Nabi, saya ketemu Kanjeng Nabi, bukan. Tapi dengan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Bahkan sebelum lafaz ada itu Tuhan udah ada. Bahkan sebelum lafaz ada itu Tuhan udah ada. Itu meyakini itu. Meyakini bahwa Kanjeng Nabi itu memang benar-benar utusannya Allah. Itulah tingkatan-tingkatan ro'a, nadoro, syahada. Jadi ro'a melihat dengan mata kepala kita, nadoro melihat dengan pengetahuan kita, syahada itu melihat dengan keyakinan, bil yakin, dengan keimanan di dalam diri kita. Ya lah, namun dipikir-pikir mau kan, kalau batasan rezeki itu bukan karena fadolnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang yang dikasih fadol, dikasih rahmannya Allah itu cuma orang muslim doang di dunia, kecuali di akhirat. Kalau di akhirat iya, makanya mau bahasane saya maknanin ar-rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat. Artinya apa? Lamun ing di akhirat, lamun di dalam akhirat ya khusus cuma untuk orang yang muslim, yang diterima adalah cuma untuk orang yang muslim dan untuk orang yang mukmin. Wa ba'du fahada, maka utawi iki iku kitabun kitab ikhtasartuhu kang ringkes hu ing kitab minal kitabi saking kitab al badi'i kang bagus al musamma kang diarani bimukasyafatil qulubi kelawan aran mukasyafatul qulub al muqarrib kang bisa parekaken ila alamil ghuyubi maring dat kang nguasani pira-pira alam goib al mansubi kang ditingkataken ila Syekh Al Ghazali maring Syekh Al Ghazali.
Wa qad samaituhu lan teman-teman ngarani ingsun hu ing kitab ka aslihi kaya asline kitab bimuka syafatil qulubi kelawan aran muka syafatul qulub. Wa a'udzu lan nyuwun pertolongan ingsun billahi kelawan Allah minasyirki saking syirik maring Allah. Wa dzunubi lan pira-pira dosa. Wa dzunubi lan pira-pira dosa. Waktu sortu lan ngeringkes ingsun fihi ing dalam kitab. Waktu sortu lan ngeringkes ingsun fihi ing dalam kitab alami atin ning atase 100 wahada syarolan 11 apane baban babe liyah fadha supaya hafal ma ing barang fiha ing dalam mi'atin wa ahada asyara. Sapa ulul ilmi pira-pira wong kang duweni ilmu. Sapa ulul ilmi pira-pira wong kang duweni ilmu wal albabilan pira-pira wong kang berakal. Kitab ini dinamakan Mukasyafatul Qulub ila alamil ghuyub Syekh Muhammad Al-Ghazali. Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Namanya Mukasyafatul Qulub. Kenapa namanya Mukasyafatul Qulub? Karena isinya kitab ini nanti, isinya kitab Mukasyafatul Qulub ini, isinya kitab ini itu tentang manajemen hati bahasanya. Ya ada bab khauf, bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bab sabar, bab riyadhah, terus bab pengendalian nafsu, bab musuh-musuh setan, tipu daya setan. Itu semuanya ada di kitab ini nanti. Nah, kenapa saya bawa kitab ini? Karena kitab ini ringan, Pak. Kitab ini pembahasannya ringan. Kalau untuk orang-orang kita bahasanya ringan. Asalnya saya mau bawa Al-Hikam, keduhuran Al-Hikam. Edan kok bisa-bisa keduhuran Al-Hikam ini. Maka saya bawanya kitab Mukasyafatul Qulub. Ini yang dari segi bahasa aja, kalau anak pesantren dari segi bahasa aja itu gampang sekali dimengerti bahasanya. Kalau pakai Al-Hikam itu banyak perumpamaan. Kalau Mukasyafatul Qulub itu banyak cerita-cerita nanti. Cerita-cerita orang-orang soleh, cerita-cerita nabi-nabi itu ada di sini. Kecuali nabi palsu nggak ada di sini. Nabi palsu nggak ada. Cerita nabi-nabi banyak, cerita orang-orang soleh, dongeng-dongeng orang soleh itu banyak. Yang itu bisa kita ambil hikmahnya. Itu bisa ambil hikmahnya. Makanya ini kajiannya namanya kajian tasawuf. Main tasawuf itu urusannya sama hati. Oh, berarti kalau yang urusan sama hati, yang hadir di sini berarti hatinya bermasalah semua. Jangan, udah jujur aja Pak Munji. Bermasalah berarti hatinya kan. Karena memang saya juga di pondok, di Pekuncen di pondok. Itu setiap malam Selasa itu buka Al-Hikam. Itu yang hadir itu macam-macam orangnya, Pak. Yang hadir orangnya macam-macam. Yang ada urusan rumah tangga lah, rusak lah, urusan pekerjaannya hancur loh. Jadi kita kan uang kan curhatin yang kita masalah doang isine. Pisan-pisan tekan umah kon curhatin masalah bahagia atau apa tak gitu. Dengan ya minimal ya anu lah karena sesajen ini apa. Jadi ini curhat masalah tok, masalah doang gitu loh. Yang emangnya saya nggak punya masalah, saya juga punya masalah gitu. Kebanyakan orang gitu. Malam Selasa itu, dukun santet ada, yang mantan dukun santet ada, mantan dukun ada, mantan ya terapis pijat ada. Ya aku ngomong ini masalah tok gitu. Masalah jaringan ya. Banyak masalah-masalah gitu loh. Emangnya yang dicurhatin ini nggak punya masalah? Ya justru masalahnya lebih gede daripada masalahmu itu. Cuma yang itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya kita itu punya masalah di belakang kita, tapi Tuhan itu menutupi masalah itu. Tuhan itu menutupi aib kita itu. Itu loh sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Itu loh sifat welas asih Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau masalah-masalah atau aib kita itu ditampakkan, ya niscaya kita malu. Ini saya malu. Saya berdiri di sini, saya duduk di depan sini, saya ngomong di sini apa nggak punya masalah? Ya punya pasti. Ya punya pasti. Cuma ya kan orang nggak tahu. Cuma yang tahu ya saya doang gitu. Masalahnya apa gitu. Sama cukup Tuhan aja yang tahu kan gitu. Ya itulah pentingnya sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala, sifat rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, fadlnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Begitu welas asih. Kita itu kalau mikir gini.
bermaksiat itu kita ini gini, kadang kita ibadah itu ngarepin apa sih? Kita ibadah ngarepin apa? Ada yang ngomong, oh saya ngarepin surga, saya ngarepin ini. Lah kalau dihitung-hitung, kita itu mulai dari balik, misalkan dari balik sampai kita umur sekarang berapa nih? Misalkan kita umur 30 atau 35 tahun, kita nggak pernah ibadah kepada Allah SWT. Ibadah ya ibadah, tapi kita maksiat terus kepada Allah SWT. Ada yang umur 40, 45 misalkan, kita maksiat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Loh tiba-tiba kita ibadah mengharapkan surga dengan dosa-dosa kita yang udah sekian puluh tahun kita lakukan. Katakan umur kita itu cuma sampai 63 tahun. Umur kita sampai 63 tahun. Umur 50 kita baru sergap ibadah. Oh, berarti ada sisa umur 13 tahun. Lah 13 tahun itu mau membayar surga dengan seisinya? Nggak bisa. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bukan karena fadlnya Allah Subhanahu Wa Taala, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak bisa. Makanya Abu Nawas itu pinter. Tahu kan syairnya Abu Nawas yang terkenal tuh? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun dambil azimi. Tuh, ilahi lastu lil firdausi ahla, du Gusti saya itu enggak cocok masuk surga. Wala aku ala naril jahimi, yo saya juga nggak kuat masuk neraka. Lu jadi Allah ya karepmu piye? Maumu gimana? Nggak pantas masuk surga, kok nggak kuat masuk neraka. Yo kamu maunya gimana? Ya wes, kata Abu Nawas, fahabli taubata waghfir dunubi. Ya sudah, terimalah aku, ampunilah aku. Oh ya wes, lamun mukonon tak manjingaken surga. Lah jadi Gusti Allah gitu. Ya kan? Jadi Gusti Allah gitu. Lah kalau kita pikir dengan dosa kita yang sebegitu banyaknya, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bisa nggak kita melakukan sesuatu itu tanpa ada dosa sama sekali? Nggak bisa. Bangun tidur buka HP, buka Facebook, kan kok kebuka kok kebuka tuh berarti. Bangun tidur buka HP, buka Facebook, ada sesuatu hal-hal yang itu dilarang sama Tuhan, dalam pandangan kita dilarang banyak. Oh saya juga gitu, kadang ada yang ngetek saya kok. Di Facebook saya itu ada yang ngetek itu, di apa namanya, di permintaan mention itu ya, di permintaan tag itu ada kayak gitu. Ya tak hapus, ya tak lihat nggak? Ya tak lihat dulu, tapi tak hapus kan gitu. Itu dosa nggak? Dosa gitu. Dosa. Loh apalagi memang sengaja loh, tambah dosa maning. Kayaknya pengalaman Bapak kan. Kayaknya pengalaman ya. Orang didulang eman, didulang dosa lah, terus premen kan gitu. Ya akhirnya fahabli taubata waghfir dunubi, ya Allah ya ampunilah dosaku. Ya wis akhirnya intinya apa? Ya Allah ampunilah dosaku, ya sudah gitu. Ya wis diampuni kelawan Allah, ya wis mancing surga karena fadlnya Allah, karena ridhonya Allah, karena ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya lah mau dipikir-pikir, bangun tidur tadi dosanya udah seperti itu. Habis itu mau berangkat kerja misalkan neng kantor ngomongin wong ora. Oh ngomongin. Kena maning kok. Makanya jadi kita ngaji tasawuf iku mukasyafatul qulub pun keneng kabeh ku. Keneng kabeh. Turu Bang Uji, turu gae. Ya, berangkat kerja. Mau kerja sama istri, muring-muringan sama istri, dosa. Berangkat kerja ke kantor ngomongin uang, dosa. Durung mana ngomongin merempet-merempet dengan dindi kan. Oh, mengakar kemana-mana, terus makin lebar lagi pembahasannya tuh. Oh, semakin dosa nggak? Dosa jariah itu malah kan, sama dosa jariah. Ini nggak jadi nyalek nih Pak. Dosa jariah itu, dosa jariah. Dohornya ngomongin orang lagi, asarnya ngomongin orang lagi, terus berbuat dosa yang enggak, sampai maghribnya terus sampai mau tidur kita masih berbuat dosa. Lah iku ngarepaken surga, ngarep surga sing sebelah endi ngono. Surga sing sebelah endi ngarepaken ne. Lah makanya yai guru kami dulu ketika di Tebuireng itu sering berkata begini, Cung, kalau dulu di Jawa Timur kan manggil santri ku Cung, nek Cung yo rek. Cung, kalau kamu itu kepengen diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, gampang. Sebelum tidur
minta maaf, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian maafkan semua orang yang punya dosa sama kamu, mulai dari kamu bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kemudian kamu minta ampun kepada Allah, semoga dosa kamu dengan manusia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur baca doa tidur, tangi-tangi seger, Pak. Tangi-tangi seger. Tapi ya aja dilanjutakan maning, tangi kun kun maning pada baik kun maya. Imbang. Imbang neraka karo surgane imbang kan. Itu dilakukan seperti itu. Karena apa, Pak? Dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala itu minta ampunnya gampang. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kamu istighfar kepada Tuhanmu, ya innahu kana ghafara. Gusti Allah itu Maha mengampuni, pasti diampuni. Ya cuma istighfar dong setiap habis sholat, astagfirullahaladzim. Ingat dosane mau kan ngebibah wong, astagfirullahaladzim. Diampuni kelawan Allah Subhanahu wa taala. Hari dosane urusan kepada Tuhan diampuni kalau. Yang susah ini dosa urusannya sama manusia. Nggih. Misalkan Bapak punya dosa ke Pamunji. Pak ampura ya, kita nih duwe dosa. Pamunji nih, yes orang apa nih jurati mah ngeladeni. Anor mukonan Pak. Ada nggak tuh kayak gitu, Pak? Ada. Di akhirnya emang nggak ada. Di akhirnya emang nggak ada. Di sini emang nggak ada. Nggak ada 1, 2, 3, ya 10-an lah. Ada kayak gitu? Ada. Ampur ya kita nih wingi duwe salah, kenen lebaran kan. Oh iya sih tak ampuran nih juratina. Ngladeni. Ngampuni sir ngladeni maafir. Komo mati pisan, Pak. Wong sing njaluk maaf mati, disolati. Kan imame ngomong kan, kaifa tasyhaduna bihadil janazah khair. Khair juratina tuman sir. Ana ora, Pak? Ana. Weruh Pak, soalnya wong cerita kono nih gitu, Pak. Itu status yang bisa istilahnya kalau di lisan khair tapi dalam hati jelek. Itu. Lah ya apa sesuatu yang di mulut itu bisa ditipu, Pak. Apa yang keluar dari mulut itu bisa tertipu. Yang benar itu yang keluar dari hati. Yang benar itu yang keluar dari hati. Masih duit dosa mangkel dewe kene wong. Masih duit dosa benci dia kepada orang itu. Makanya saya bilang tadi, duwe dosa neng Allah itu gampang. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istighfar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah iki duwe dosa neng sesama manusia iki lho sing gati, Pak. Sing gati iki. Ya mbuh kita gawe duwe paling dosa karo wong-wong kan duwe. Kita nang wis njaluk maaf ya mbuh wong kan emang maafi gitu apa ora kan gitu. Nah inilah yang susah gitu. Makanya ikhlaskan hati kita. Yang susah itu ikhlas, Pak. Yang susah itu ikhlas. Ikhlas itu mudah sekali diucapkan, sulit sekali dilakukan, tapi tidak mustahil untuk diusahakan. Itu pasti. Ya kan? Apa? Ngedumel. Ya kan? Ngomong mah ikhlas tapi ngedumel nih jero hati. Nyumbang misalkan nyumbang pembangunan masjid gitu, nyumbang 5 juta gitu. Wis atas nama Allah, baik nama hamba Allah gitu. Ketika diumumkan atas nama hamba Allah alhamdulillah rawuh malih saking hamba Allah 5 juta ya Pak Muji karo Pak sinten? Pak Hambasi. Kita pun hamba Allah sih. Kita pun jadi Satu masjid kan? wah, satu masjid. Kayaknya yakin ya. Kayak hamba Allah. Kita kan hamba Allah kan anu. Kadang mah kita ngucapin atau mau dicatat hamba Allah itu ngegerudak njero ati. Wis Pak hamba Allah bae ning jero atine bangga terhadap hamba Allah itu. Bangga terhadap catatan namanya hamba Allah itu dosa orang dosa. Ari pengen ngomong dosa, Mas. Hari pengen ngomong dosa mah dosa. Makanya fahabli taubata wafir dunubi. Ya Allah terima saya, ampuni saya sudah. Nah, kemudian laku kita ya apa? Ikhlaskan semuanya. Ya udah ikhlaskan minta ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita yang kita telah perbuat dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya udah minta maaf kepada Allah SWT. Semoga dosa-dosa saya yang urusannya sama manusia juga Engkau beri hidayah kepada dia. Semoga dia memaafkan saya. Wes baca doa tidur. Tangi-tangi, seger Pak, los gak? Orang percaya engkau bengi buktikan ya Pak ya. Oh iya duit dosa berarti Pak ya. Oh ngaku duit dosa berarti. Keweruan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awal utawi bab kang awal. Al babul awal utawi bab kang awal fi bayanil khaufi ing dalem jelasaken wedi. Fi bayanil khaufi ing dalem jelasaken wedi.
Ja'a wis teka fil khabari ing dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bilang sallallahu alaihi wasallam dijawab Pak sallu alaihi. Jare Kanjeng Nabi kin maya, jare Kanjeng Nabi dudu jare dayang kin dudu jare Kanjeng Nabi wong sing paling pelit ning dunia kuwen lamun anak aran kita orang ngejawab selawate sallallahu alaihi wasallam meneng bae ora dijawab sallallahu alaihi. Iku wong paling pelit sedunia. Wong paling pelit sedunia. Iku duduk kita sing ngomong Kanjeng Nabi. Diulang ya. Tadi nggak tahu itu nggak ada hukumnya. Tadi nggak tahu itu nggak ada hukumnya. Ya, wajar lah nggak ada hukumnya kalau nggak tahu itu. Rufi al-qalam kan diangkat hukum itu kan karena tidak tahu sampai dia tahu. Ja'a fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat amat pengen. lamun takut dicap pelit lamun orang ngejawab bukannya pelit jadi. Apa annahu saat temene Nabi qala dawuh sapa Nabi innallaha ta'ala setuhune Allah ta'ala khalaqa dadiaken sapa Allah malakan ing malaikat iku lahu kaduwe malakan janahun utawi suwiwi iku sayap fil masyriki ing dalem arah etan wajanahun lan sayap fil maghribi ing dalem arah kulon warasuhu lan utawi sirahe malaikat. Sirah itu kepala, endas. Lamun ngomong endas makanya orang pantes. Embu lamun kene bahasa Jawa kromone apa Jawa halus lamun endas kuwi. Endas. Sirah. Endas. Endas saus ya. Kecap. Endas saus. Endas saus kan modelnya premen endas saus kan Mahfudin. Endas sambel. Lamun ning Jawa iku sirah karena bentuk penghormatan sirah. Lamun ning Kanjeng Nabi maknani Kanjeng Nabi rok sahu dia bukan rok suhu bukan ndase Kanjeng Nabi tapi sirahe Kanjeng Nabi penghormatan takdime ning Kanjeng Nabi. Warok suhu lan utawi sirahe malaikat iku tahtal arsy ing dalem ngisore arsy. Warijlahu lan sikil lorone malaikat iku tahtal ardi ing dalem ngesore bumi asabiati kang pitu wa alaihi lan iku ing atase malakan atau malaikat biadadin kelawan ana wilangan khalaqon dadekaken sapa Allah taala risun utawi ana wulu-wulu lar bulu-bulunya itu bulu sayapnya itu faida sholat maka nalikane maca sholawat sapa rajulun wong lanang awim ro'atun atau wong wadon min ummati saking umat ingsun alayya ing atase ingsun amarahu maka perintahhu ing malakan sapa Allah taala bi an yan ghamasa kelawan yen toh nyelurup selulup bi an yan ghamasa kelawan yen toh nyelulup fi bahrin ing dalam segara atau ing dalam lautan min nurin saking cahaya tahtal arsy kang ono ngisore ares kang ono ing sore ares fayan ghamasa maka selulup fihi ing dalem bahar summa yakhruju nuli mentas wayan kudu lan ngepakaken janahahu ing sayape malakan fayak turu maka netes mingkul lirisatin saking saben-saben elar siji atau bulu satu kotrotan opo kotrotun sak tetesan fayakhluku maka ndadekaken sapa Allah taala mingkul li kotrotin saking saben-saben tetesan malakan ing malaikat yastaghfiru kang nyuwun istighfar sapa malaikat lahu kaduwe wong kang sholawat ila yaumil kiamah tumeka maring dina kiamat. Bab pertama menjelaskan tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Kanjeng Nabi itu pernah bilang gini, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat itu ada sayapnya. Sayapnya itu lebarnya antara arah timur sampai arah ke barat, ufuk timur sampai ufuk barat. Begitu gede nih. Kepalanya malaikat itu di bawahnya arsy.
kaki dua malaikat itu di bawah bumi yang ketujuh, di bawah bumi sampai bumi yang ketujuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kata Kanjeng Nabi, setiap ada umatnya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, anu pelitmu kan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menciptakan malaikat itu nyebur ning lautan, ibaratkan malaikat itu nyebur ning lautan, setelah nyebur ke dalam lautan mentas keluar dari lautan lah. Lamun misalkan manuk atau hewan kan lamun tas di kenang banyu kan di apa sih, gibrah-gibrah ta apa bahasanya, di gibris kan. Nah itu malaikat ibaratkan gitu, malaikat itu nyelup kepada gibas-gibas bahasa Indonesia. Nyelup kepada lautan, nyelup ke lautan, kemudian keluar dari lautan itu gibas-gibas sayapnya malaikat. Lah setiap gibasan itu satu bulunya itu turun, satu bulunya itu jatuh. Setiap satu bulu jatuh itu ada tetesan air. Lah tetesan airnya itu diciptakan malaikat untuk apa? Nyuwun, untuk meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita harus sadar doang ya. Harus sadar gue pelit maning, mau wis orang pelit maning. Emang dasarnya pelit magati. Begitu luar biasanya Allah itu memerintahkan umatnya untuk sholat, tapi Allah sholat enggak. Allah itu memerintahkan umatnya untuk zakat, tapi Allah zakat enggak. Allah itu memerintahkan makhluknya puasa, tapi Allah puasa enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk bersolawat kepada Nabi, Allah langsung mencontohkan solawat kepada Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, Gusti Allah malaikat solawat ning Kanjeng Nabi. Yo kamu yo kudu sholawat kepada, yo kita yo kudu makhluknya yo kudu sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ini dicontohkan kelawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan kene Pak, kita ini termasuk umat yang beruntung. Umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa itu cemburu, iri karo umatnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Ya karena kita jadi umatnya Kanjeng Nabi itu, kita yang tadi itu melakukan dosa yang sebegitu banyaknya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ngarapakan surga yang begitu luas dan selamanya. Kalau tidak ada jalur orang dalam nggak bisa Pak. Makanya jare Pak Sinten mau paham gak sih, kunci sukses itu ada 3: usaha, doa, orang dalam. Jadi paham gak sih? Kunci sukses itu ada 3: usaha, doa, orang dalam. Makanya kita itu beruntung, kita itu punya orang dalam di surga. Siapa orang dalam di surga? Ya Kanjeng Nabi. Kalau nggak ada Kanjeng Nabi, ya mau ngarepin apa kita? Dapat syafaatnya Kanjeng Nabi itu begitu luar biasa. Makanya ada salah satu sholawat yang saya suka, itu namanya sholawat Sholatullahi malahat kawakib. Itu saya sholawat yang paling suka itu. Karena apa ya, begitu penggambarannya Kanjeng Nabi itu seperti yang paling bersinar di antara semua bintang-bintang. Ibaratkan kan Kanjeng Nabi itu siapa sih? Muhammadun basyarun lakal basyari. Muhammadun basyarun lakal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarun lakal basyar. Muhammad itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar, manusia seperti kita, layaknya manusia. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Tetapi Kanjeng Nabi itu yakut di antara hajar, watu-watu kerikil kayak gitu, kayak modelnya kayak Kang Jirin, Kang Wildan, itu kerikil-kerikil kayak mau nonton. Kanjeng Nabi ku yakut, mutiara di tengah-tengah bainal hajar, di tengah-tengah antara watu-watu iku mau.
Ya makanya luar biasa. Kalau kita mau masuk surga, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu gampang. Ya kita punya orang dalam, ya Kanjeng Nabi Muhammad itu. Ya pasti masuk surga ya, cuma ya mampir dipit lah ning neraka. Paling kan konon. Mbok setahun, 2 tahun mampir dipit. Tapi kan mampir ke nerakanya ya enggak hitungan duniawi. Hitungan dunia mening tafsir Yasin itu, hitungan nerakanya itu adalah sama 1 hari di neraka sama dengan 70.000 tahun. Ibaratkan ya kita mancing neraka setahun bi mancing neraka iki setahun bi bayangaken ya aja enteng ngomong ora apa-apa lah mampir dipit ning neraka jangan ngerokok aja aja ibaratnya ngene iki 1 hari di neraka di akhirat itu sama 70.000 tahun 70.000 tahun 1 hari 70.000 1 tahun 70.000 tahun di dunia 1 hari sama dengan 70.000 tahun di dunia kali setahun berapa hari? 365 dikali 70.000 pira Pak? Ya sembuh kan begitu suwene ngono jadi ya ora apa-apa lah mampir neraka setahun 2 tahun aja lah lewat pinggir be aja kan konon kan usahane kita kan lewat pinggir be aja lah wong apane kan arep mancing makanya kita beruntung punya orang dalam itu punya orang dalam selama di hati kita itu masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada syahadat kepada Allah SWT, masih ada syahadat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dakhalal jannah. Ada la ilaha illallah di dalam hati kita itu pasti dakhalal jannah, pasti mancing surga. Itu dijamin kelawan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan sampai turun ke neraka mencari umatnya itu loh. Lamun ning kitab Dakwaiul Akhbar itu kan, ning kitab Dakwaiul Akhbar ceritakan Kanjeng Nabi turun sampai ke neraka itu nyari umatnya. Di umat gitu. Umat kita sing ning atine masih ana syahadat, masih ana iman, masih ana la ilaha illallah ning atine ini diglati. Ngacung langsung ngacung langsung. Kita Kanjeng Nabi. Cukup karo Kanjeng Nabi mancing surga. Ikulah enaknya kita orang muslim, kita orang mukmin. Lah ya muslim doang mau akeh. Tetangga kita garane muslim. Tapi kan wong mukmin kan ini yang sedikit. Orang mukmin ini kan yang sedikit gitu. Ngaku Islam tapi ora iman. Akeh. Tapi ning kene malah ning kene. Lah kesiji loro anu akeh. Itu kan kita punya orang dalam, kita punya Kanjeng Nabi, kita punya Kanjeng Nabi loh. Sholawat be terus yang Kanjeng Nabi Muhammad. Sholawat itu ibadah yang dilakukan tanpa ada batasan waktu dan tempat, dimanapun silahkan, dalam kondisi apapun silahkan, bahkan dalam kondisi junub pun sholawat ya tetap aja sholawat terus. Makanya wiridane kok wis ora sama macam-macam Pak. Duwe wiridan ning kiai sapa ning pondok sapa, wiridane ora sama macam-macam. Kita mau wiridan pun siji doang. Anu loro kita wiridane. Allah kelawan sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril. Itu sholawat paling tua itu. Dibaca aja itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad karo Allah. Iku arane Ismul A'dham. Lamun ning Jawa Timur Ismul A'dham. Arane Jamiah Ismul Haq. Allah. Kenapa Allah? Ya karena itu implementasinya itu buat nanti ketika kita sakaratul maut. Biasanya lamun kita enggak kebiasaan dzikir, itu biasanya ngucap sing ala-ala kan Pak ya. Keselandung semet setan. Ana ora? Ada. Kok nengoke merono Pak? Ya kan? Anak aku bilang langsung ngucap langsung pepisuh ku bahasa kene. Langsung pepisuh. Setan doang iki lho segala macam. Aduh bahasa binatang metu kabeh. Sampai bahasa binatang metu kabeh. Lah, dibiasakan zikir ini apa ya untuk mencegah itu. Ya, itu tuh kayak gitu. Ya kita zikir ini apa ya dibiasakan itu. Agar nanti ketika karena kita biasanya Kang Wildan misalkan biasanya keselandung ngomong gampang doang, iki segala macam ngomong. Lah dibiasakan seperti itu. Karena biasanya pas keselandung ngomong ancu, iki segala macam diganti keselandung Allah. Kaget setan itu mah. Allah. Terakhir. Allah. Lah ketika dicabut sakaratul maut ya kayak gitu. Lah karena kita biasanya sampai bahkan masuk ke dalam hati ngomong setan lah segala macam sampai masuk ke dalam hati ketika sakaratul maut itu luar biasa pedihnya. Nggak bisa kebayang itu. Sakaratul maut itu luar biasa pedihnya. Ketika dicabut kan itu ngaget lare kan. Wah iku lamun biasa pepesu Pak malaikat pisui iku. Wah, tuh malaikat lah ora gitu. Tapi karena biasa ngomong Allah, biasa berzikir Allah, ning jero atine Allah, ketika dicabut iku set Allah dakhalal jannah. Mancing surga. Amin ya rabbal alamin. Kok biasa kaken niku Pak Allah. Lagi ngerokok Pak. Allah.
Allah ning jero ati ku Pak. Allah terus Allah. Lah ta salate iku sallallahu alaihi Muhammad. Ya kita biasanya 200. Ya semampune bae tak naik ku ijazahku. Sallallahu alaihi Muhammad karo lafaz Allah. Iku mandi pa lafaz Allah kun lamun pengen lanjutaken ya ning pondok Pak ya. Ning kono ning pekujanku tak naik. Carane jelas anu mahasiswa kan kene. Anu mahasiswa. Ada mahasiswa dong cirin mahasiswa. Oh jangan Pak nanti itu mah privat aja sama saya Pak. Hah? Malam Selasa. Nanti Pak privat aja Pak, tak kasih caranya nanti. Itu mahasiswa kawan non mahasiswa. Saya itu dulu ujian skripsi. Itu saya ujian skripsi itu 10 menit saya Pak. Ujian skripsi. Ya itu karena ngamalakan ada satu amalan itu. Nah, ujian skripsi 10 menit. Kemarin ujian tesis itu saya setengah jam. Ujian tesis. Ya di antara itu ya masalahnya wis jelas. Masalahnya orang jelas ya ujian. Ya mungkin dosen mah iya ngene kan. Walaupun murid apa baik tetep baik dia mungkin dosen kan. Ya, kalau mau ya datang aja ke pondok Puncen. Ya mau privat berbaiklah. Ya, tapi ya jar kalingan, Pak. Iya. Pengen ngomong pun ngomong debit. aduh parah gitu. Jadi itu keunggulannya sholawat itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tanpa itu ya kita itu siapa gitu. Semua umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa itu semuanya iri sama kita. Kita itu jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Semua itu iri sama kita. Aduh jo enak ya jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya kan, ketika Kanjeng Nabi Muhammad mau meninggal saja yang dicari siapa? Umatnya. Umatku, umatku sing modelnya kayak Jirin, umatku sing modelnya kayak Wildan. Digelati kan. Digelati karo Kanjeng Nabi. Begitu. Lah, sing nabi-nabi lain gelati. Oh, yang nabi-nabi lain tidak mencari itu. Bahkan Kanjeng Nabi yang dikangenin itu siapa? Ya kita ini. Umat yang tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, tapi begitu rindunya kepada Kanjeng Nabi. Begitu dirindukan sama Kanjeng Nabi kita itu. Makanya ya langgengaken sholawat. Makanya orang-orang dulu itu, orang tua kita dulu, itu wiridannya itu nggak banyak-banyak. Ya wis sholawat bae. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu bae. Setiap hari pegangannya itu. Orang tua kita dulu, itu pegangannya pasti sholawat. Nah orang sholawat ya rutin membaca Al-Quran. Ya ikut terus. Itu yang dipegang, nggak macam-macam. Waca hizib bahar lah, hizib nasr lah, hizib ikilah, hizib ikut sampai edan. Orang tua kita nggak gitu. Pegangannya itu simpel sekali. Sholawat wes, sallallahu alaihi Muhammad. Sing gampang-gampang saja. Sing penting itu napa Pak? Yang penting itu istiqomah. Ini yang susah. Kita itu santriku kadang santriku ya dua amalan itu wah kedinggo mah ora. Iya kan? Ngangguk-ngangguk iya berarti. Dua amalan gua kayak sing kiai iki oleh amalan iki, sing kiai iki oleh amalan iki. Wah ke amalane jirin ku takon ke jirin. Wah ke amalane jirin ku. Wih, mahabbah ka wa ke. Mahabbah ka wa ke jirin. Wis mahabbah wis tingkat mahabbah agung iku wis mahabbah dhuwur deh. Wong kan nelpon doang wadon gak langsung nelpon balik. Nagih hutang bareng apa. Hutang dhewe. Woi, sampai dikejar-kejar kan? Ya karena utang iku mau. Mahabbah wae, wiritane wae. Sing dinggo endi? Aku sing istiqomah dinggo mah. Karena kewakian wiridan. Lah makanya saya itu dulu simpel. Saya dulu nyari-nyari wiridan enggak? Ketika di Tebuireng, ketika mondok nyari-nyari wiridan, nyari. Wae, anak ijazahan iki melu, ijazahan iki melu. Tapi kemudian setelah semua itu saya ikuti. Kemudian setelah itu saya ikuti, saya keluar, saya lulus dari pondok pesantren. Saya mikir gini, iki guna apa gitu wake-wake gini? Iki guna apa gitu wake-wake? Terus akhirnya yang saya ambil yang simpel, asal diistiqomahkan. Saya ambil yang simpel, asal terus menerus. Ya iku mang Allah karo sallallahu alaihi Muhammad. Itu aja udah. Nah, makanya ya ana wong sing arep nyantet segala macam ya, iki Mas Wakti. Orang bisa disantet ya. Padahal mau wiridane kundung, wiridane apa? Ya wiridane kundungan. Disantet orang bisa. Kuncinya pengen lolos dari santet Pak ya. Biasanya kan kita kan urip kan wae urusan ya karo wong ya. Kuncinya orang bisa disantet yang siji Pak, kuncinya Pak. Senyum. Kuncinya senyum, hidup bahagia. Tidak usah ngurusi hal-hal yang enggak penting.
Tapi aja senyum-senyum dewek kayak ning dalan kan ya aja ya bahaya itu. Wah kita ngamalaken lambungi pengajian kan jadi kongkon senyum bae jadi ning dalan senyum-senyum dewek nang ngedan kan. Senyum hidup bahagia. Karena apa? Karena santet itu lebih masuk kepada pertama kali itu dari pola pikir. Santet itu dari pola pikir. Santet itu macam-macam. Ada santet ancaman, ada santet audiens, ada santet visual, macam-macam. Wis pengen belajar memperan apa? Aja nih kene. Keburu kabeh engko. Nah, mulane nih. Karena saya ngomong kayak gini sama siapa? Sama mantan dukun santet. Saya ngomong kayak gini ngobrol sama mantan dukun santet. Hah? Ini harapan gitu kok. Ya makanya hidup itu bahagia saja, dibuat lucu aja. Hidup itu dibuat lucu, dibuat simpel, dibuat rileks, dibuat guyon, ya sudah. Itu aja. Nggak usah mikir hal-hal yang berat yang itu sudah tanggung jawabnya Allah, itu sudah urusannya Allah, itu nggak usah mikir-mikir mana. Ya, mau kan arif nafsaka, minat tadbiri, min ghairi ka angka fa maqama bihi li nafsi. Itu udah. Nggak usah kita urusin perkara yang itu sudah menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah urusan kita ya urusan kita. Kita lakukan ikhtiar tetap, kerja tetap, cari uang tetap ya suka ya tapi pasrahkan kepada Tuhan. Nah itulah yang susah gitu. Itulah yang susah. Kadang kita kan lagi sukses, lagi naik, nganggap itu usahanya kita tanpa melibatkan Tuhan, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, mulut kita ngaku iman tapi hati kita tidak percaya kuasa Tuhan. Qala ba'dul hukama. Qala ba'dul hukama. Qala wis dawuh sapa ba'dul hukama sebagian ulama ahli hikmah. Salamatul jasad utawi selamete awak fi iku fikil lati ta'ami ing dalem semetaken mangan wa salamatur ruhi lan utawi selamete ruh iku fikil latil atam ing dalem nyemetaken dosa wa salamatud lan utawi keselamatane agama iku fis sholati ing dalem maca sholawat ala khairil anami ing ngatasé paling bagus-baguse manusia. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Amanu kang padha iman sapa sira kabeh ittaqu takwa sira kabeh Allah ing Allah. Yakni ngersakaken Allah, ngarepaken Allah ikhsyau wedi sira kabeh Allah ing Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligot wal tandur lan becik ningali apa nafsun awa-awaan ma ing barang qaddamat kang wis dipit ligot dina kang sisuk yakni ngarepaken ingsun ma ing barang amilta agawe sira liyaumil kiamati maring iling dina kiamat. Wa maknahu lan utawi maknane qalluhu ta'ala iku tasaddaqu sedekah sira kabeh wa'malu lan agawe sira kabeh bi taati kelawan taat litajidu supaya ulih sapa sira kabeh sawabaha ing ganjarane takwa yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Ada 3 keselamatan yang ada di dunia ini. Ada 3 keselamatan. Apa? Salamatul jasad fi qillatit ta'am. Selamatnya jasad itu sebab menyedikitkan makan. Yang kedua, salamatul roh, keselamatan ruh itu sebab menyedikitkan atau sedikitnya dosa. Yang ketiga, salamatuddin, keselamatannya agama itu dilihat dari sebab memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih diawali, gak usah menang HP mau kan? Wis arep pelit maneh. Salamatuddin itu adalah puncak daripada keselamatan. Selamatnya agama itu puncak dari keselamatan semua yang ada di dunia. Kalau agamanya selamat, maka ruh dan jasadnya juga selamat. Dengan apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sholawat itu adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Perintah Allah itu apa? Ittaqullaha mastata'tum.
Lawan bahasa Quran ya. Ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu semampumu. Bahasanya ngono. Pak, takwalah kamu semampumu. Kalau kita takwa dengan jalur sabar, ya sabar. Takwa dengan jalur sabar, ya sabar. Takwa dengan jalur kita tidak ngomong buruk, ya tidak ngomong buruk. Takwa kita dengan jalur sholawat, dengan jalur melaksanakan semua perintah Allah, ya sudah. Takwanya lah situ. Mampumu apa? Mampumu sodako, sodako. Tapi kalau sholat wajiban, duduk mampu mana, kewajiban. Sholat tetap dilakukan, tapi untuk nambahi takwamu itu dengan apa? Takwa kita itu ditambahin dengan apa? Semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum, dengan kemampuan kita. Makanya cara jadi wali gue paham. Terus duwe rabi ya. Cara jadi wali itu gampang. Sabar pikiran rabi. Jadi wali. Tapi pertanyaannya kan sabar apa ora gitu kan. Kadang kan kita ngomong A dijawab karo rabi A sampai Z. Kita ngomong B dijawab rabi ini ngomong segala macam. Belum sabar orang. Wong-wong bengen sing jadi wali. Orang-orang soleh. Dudu wali murid ya. Dudu wali murid, wali kelas dudu. Jadi wali, itu syaratnya itu. Sabar ngadepi rabi. Sabar ngadepi rabi, Pak. Iku jalur paling gampang iku. Ya iku langsung dimaksud dengan ittaqullah mastata'tum. Jalur sabar terhadap rabi. Ya insyaallah jadi wali gitu. Ya gampangnya gitu. Jadi orang-orang yang soleh itu. Ya. Kemudian apalagi selain mastata'tum? Yang paling gampang itu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, atau hari ini lebih baik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu sejatinya takwa. Gampang ora, Pak? Ngomong mah gampang, ngelakoni ki susah ki. Iya, ngelakoni mah gampang. Ngomong mah gampang, ya ngelakoni sing susah ki. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Takwa itu simpelnya adalah lihat kita, diri kita. Hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini dan hari kemarin. Iku sejatinya takwa. Artinya apa? Kita mengaji mukasyafatul qulub ini tujuannya untuk apa? Muhasabah diri, introspeksi diri. Bukan nyalahin iki enggak. Untuk ngaca badan dewek. Nah kita ngaji mengkenen nggak apa mentung badan kita, ya mentung dewek yang asli nih. Kita juga mukul badan kita sendiri. Nah itulah ngaji tasawuf, ngaji mukasyafatul qulub itu buat mentung badan kita sendiri, bukan untuk mentung orang lain, untuk mentung badan kita sendiri. Wattaqullah jam pira? Terus masih sore. Perbaiki amal ibadah. Oh aduh bahasanya luar biasa. Wis dadi wali mah gitu. Wali murid. Wah nggih. Wattaqullaha. Wattaqu lan bertakwa sira kabeh Allah ing Allah. Innallaha setuhune Allah iku khabirun dat kang waspada. Bima kelawan barang tak malu kang weluh weruh sapa sira kabeh. Minal khairi saking bagus, wasyarri lan saking kealaan. Fa innal malaikata maka setuhune malaikat, wassamaa lan langit, wal ardo lan bumi, wal laila lan wengi, wan nahara lan siang hari, yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, iku yashhaduna nyaksekaken kabeh bima kelawan barang amila kang agawe sapa ibnu adama anak Adam ai manusia, min khairin saking kebagusan, au syarrin atau kealaan, taatin saking taat, au maksiatin atau maksiat, hatta anna jawarahahu setuhune pira-pira anggota badan iku tasyhadu nyakseni alaihi ngatasi ibnu Adam wal ardo lan bumi iku tasyhadu nyakseni lil mukmini kadue wong mukmin wazahidi lan wong kang zuhud. Fatakulu maka ngucap
Sapa ngucap sholawat alayya ing atase ingsun, wa shoma lan puasa, wa hajja lan haji, wa jahada lan jihad, fayafraha maka bungah sapa al mukminu atau bahagia sapa al mukminu wong mukmin, wa zahidulan wong zuhud, wa tashhadu lan nyakseni alal kafiri ing atase wong kafir, wal asilan wong kang ahli maksiat. Fatakulu maka ngucap sapa asi asroka nyekutukaken sira alayya ing atase ingsun, wa zanalan zina, wa syaribalan ngombe minum al khamra ing khamr, wa akalalan mangan al harama ing barang haram, faya wailah aduh celaka, faya wailah aduh celaka, in naqashahu yen toh ngenani apa asi fil hisabi ing dalem dina hisab sapa arhamur rahimin, Allah dat kang arhamur rahimin. Jadi gini Pak, semua yang kita lakukan di dunia itu disaksikan oleh lingkungan kita. Ketika nanti di akhirat ngadep ning Gusti Allah, ditimbang amale kelawan Allah SWT, mulut kita itu dikunci. Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu mata kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota badan kita itu ngomong. Bumi yang kita pijak itu ngomong, tanah yang kita pijak itu ngomong, langit yang melihat kita kemana itu ngomong. Jadi hati-hati, biasanya kita ini kaki ini digunakan untuk kemana? Nanti disaksikan itu Allah SWT, nanti disaksikan sana. Ditanya sama Allah, sikil, si rombongan lagi urip dengan di. Oh, saya dulu hidup itu sering menghadiri majelis ilmu al-khairiyah. Masya Allah. Sikile niatnya mambu kan. Sikile niatnya membuat ngopi doang nih gini kan. Mumpung nih grup ana sing ngupload panganan kenapa ini be durung mangan juga. Bisa ngaku bae Pak, lho sing ngekek kenceng pun bener berarti. Ngerasa berarti gue. Sing ngekek kenceng beneran berarti gue. Apa maning disediakan rokok, kopi ngono. Waduh, tambah betah ngono. Ditakoni beneran Ceko, ai beneran kali mah. Tarane kita melak, ai beneran kali mah. 17 Pak. Aduh Gusti. Jadi semua kebaikan, semua keburukan itu disaksikan oleh malaikat, itu disaksikan oleh langit, disaksikan oleh bumi, disaksikan oleh siang, disaksikan oleh malam. Siang hari kita kemana, malam hari kita kemana, ya kan? Kemudian langit kita melihat kita itu lagi ngapain itu dilihat, disaksikan sama langit, disaksikan sama bumi, disaksikan sama malaikat. Kita itu punya khodam Pak, punya khodam 2. Orang itu kalau membahas khodam itu khodam sirapa, khodam kita macan, khodam kita sahamane, ay macan, khodamnya macan, khodamnya monyet lah, khodamnya iki. Jawab aja mengkonon Pak ya, khodam kita malaikat luru, bu keren Pak, malaikat luru, langsung sih ngawasi gitu. Nah ini malaikat 2 ini yang mengawasi kita ini. Ini nanti ini jadi persaksian kita nanti di akhirat. Lah cangkem dikunci lawan Allah SWT, tidak bisa berbicara di depan Allah SWT. Yang berbicara itu tangan. Saya selaku di dunia, saya selama hidup di dunia ngelakuin ini. Ngomong di tangan gitu. Ngomong ini nanti. Ya biasa kita bisa ngomong. Nah, kita nih dunia nih sering nyekeli rokok baik. Rokok baik. Kita harap ngomong konon mau kan, diomong dia, peruan be jalan pikiran gitu berarti Pak ini. Waduh kacau. Oh korban. Pacaran bocah. Ya, jadi itu ya, semuanya bakal menyaksikan, lingkungan kita ini semuanya bakal menyaksikan kita. Maka dari itu apa yang kita lakukan di dunia ini disaksikan oleh semua yang ada di sekitar kita. Maka kita bisa hidup seperti ini bukan karena apa-apa, ya tentu karena apa? Karena fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibalik mana ning kono akhire ning fadole Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah punya sifat arhamur rahimin, karena punya sifat rahman rahim, karena punya sifat fadl, karena punya sifat rahman, mengasihi kita semua. Lamun lakukan ajur kita Pak,
hancur gitu. Lamun lak sifatmu konon Gusti Allah kula lak sifat. Makane nginget-nginget Gusti Allah iku aja cuma nginget-nginget Gusti Allah iku adab, maha pengadab, maha penyiksa. Aja pas serem uripe mengko. Makanya dipikirnya arhamur rahimin baik atau dipikirnya sifat rahmane Gusti Allah, sifat arhamur rahimin, sifat ulas asih Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar kita ibadah itu semakin semangat. Biar kita ibadah itu semakin semangat. Justru lamun kita ingat dosa terus, Pak. Ya ingat dosa itu bagus, ingat dosa itu bagus. Tapi kalau kita ingat dosa terus itu bisa menjadikan kita down. Kita kan arep apa sholat ning Gusti Allah. Saya itu mau apa ibadah kepada Allah SWT sementara dosa saya itu banyak. Ya enggak? Kita mikir kayak gitu. Sementara dosa kita itu banyak, saya itu enggak pantas. Akhirnya enggak mau ibadah. Akhirnya enggak mau ibadah karena kebanyakan mikir dosa. Tapi lamun kita mikir, ya Allah iya dosa kita wakil, tapi engkau itu maha pengasih, tapi engkau itu maha pemurah. Ya udah saya sholat, maka terima tobat saya. Oh no, maka si mau kan ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubataw waghfir dunubi. Enggak minta surga, takut neraka, tapi mintanya apa Bu Nawas? Minta saya dimaafin. Ya Allah maafin saya, ampuni dosa saya. Selesai, Allah ngampuni, Allah ngasih ridho, manjing swarga. Nah, itulah yang kita lakukan. Nah, semoga kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan sifat Allah yang arhamur rahimin, sifat Allah yang rahman rahim. Ya, makanya kita mau ya nginget doa, nginget dosa itu oleh, tapi jangan terlalu larut dalam mengingat dosa, karena bisa menjadikan kita down, nggak pantas ibadah ning Allah Subhanahu wa taala, jatuh ya akhirnya apa? Nggak semangat ibadahnya, nggak semangat mencari ridho Allahnya, nggak semangat ngelakoni sholat. Ya aku mau ngacon yang badan dia gitu kedua ke maksiat, kita kan wakeh ngelakoni dosa, kita orang pantas ibadah ning Gusti Allah. Ya akhirnya kewajibannya ditinggalkan, kewajibannya ditinggalin, akhirnya ya nggak sholatnya ditinggalin, puasanya ditinggalin, kamu ibadah-ibadah lain yang wajib ya ditinggalin gitu. Nah makanya ingat dosa nggak masalah, tapi jangan terlalu larut dalam dosa, jangan terlalu larut dalam keputusasaan. Walatai asu min rahmatillah. Jangan pernah kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya balik maning mau bukan karena sifat rahmannya Allah, bukan karena sifat welas asihnya Allah, bukan karena sifatnya arhamur rahimnya Allah, kita tidak bisa hidup di dunia. Kalau kita pikir Pak, dosa kita itu banyak tadi itu baru dosa yang itu. Dosa yang kurang bersyukur banyak nggak? Banyak Pak. Wah, ya kan? Kita itu mau ngapain sih? Ingat-ingat dosa-dosa yang besar, tapi dosa kecil kita nggak kita ingat, nggak kita sadari, nggak kita introspeksi diri, atau nggak kita muhasabah diri. Ya, termasuk tidak bersyukur kan Pak. Bayangkan bapak yang bisa mau minum kopi ya, tangannya nekuk ya, bikin nikmat Allah dulu. Nikmat kudu disyukuri. Syukuri orang. Kamu bisa minum kenapa? Masya Allah, alhamdulillah kan. Memuji nih Gusti Allah, memujinya karena dikongkon. Tapi bisa, kalau bayangin tangan kita ini nggak bisa nekuk Pak. Oke, minumnya premen, coba praktekkan Pak, minumnya premen. Bisa minum? Karo selang. Ya, bayangkan maneng tangan kita kan ngegegem bagian ngejukutkin premen. Orang bisa dijukut Pak. Iki nikmatnya Allah dulu, nikmatnya Allah iki. Bayangkan tangan kita mengkenen ya premen juga. Orang bisa nekuk. Nikmati Allah, nikmati Allah. Kita bisa ngerukun nyekel kenen deh. Nikmati Allah. Bayangkan sing orang dua jari, premen ngerukune. Karena sikil. Rokoknya laket aja. Waduh kan. Coba bayangin, yang nggak punya jari. Itu mereka juga bersyukur loh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita yang punya lengkap ini nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah besar itu. Iki dosa kufur nikmat. Iku Allah sendiri yang bilang kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Syukur sih tak tambahi, orang syukur tak adab sih lho. Gusti Allah sih ngomong. Lah makane kuwi iki termasuk dosa-dosa yang tidak pernah kita sadari. Lah ternyata setelah ngaji weruh, oh kudu bersyukur, kudu iki. Ya wis lakone, berarti sudah kena hukum. Lamun bahasa fikih kan udah kena hukum itu kalau sudah tahu kan. Makanya disyukuri. Bayangaken.
Ya arep minum kopi arep bisa nekuk. Tangannya lurus ben kene. Tekukaken kene. Terus diminum. Enak, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT, mengucapkan syukur nih Allah SWT. Kopinya wis adem cuma. Karena sing mau mungkin sing jampi lagi kopinya. Itulah dosa-dosa yang tidak pernah kita sadari. Makanya ngaji tasawuf itu sebenarnya ngaji ngebahas dosa. Cuma ngebahas dosa tidak terlalu dalam sampai membuat don. Ya kita makanya lucuin aja. Oh iya. Iya soalnya wedi lamun terusaken dosa kabeh ki sini. Sini bahas dosa kabeh. Saya juga udah mau tadi udah mau berhenti, ini udah tak tekuk tuh. Ya. Jadi wal mukminu wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita berdoa dulu setelah mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la tada'a fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa attaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha. Allahumma aslihna waslih fasada qulubina waslih fasada a'malina waslihna bima aslahta bihi ibadikas salihin. Ya rabbana ya latifan bil ibad ultuh bina kulla asir fa inal usra 'alaika sahlun yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir. Allahumma sallimna min juhdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawilal hawli wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma khallisna min alamil faqri wa duli wal miskin. Allahumma yassir lana al intidham fi jami'i umuri dunyawiyah wa diniyah wal ukhrawiyah wa hassil muradana bil khair wa hassil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir yassir lana umurana kullaha la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman mubarakan ya fattahu ya alim. Iftah lana ilmal yaqin iftah lana futuhal arifin. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.